semuanya, selamat datang kembali di podcast Pendidikan Teknik Mesin. Di sini kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari Universitas Sriwijaya dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan ya, dengan jurusan Pendidikan Teknik Mesin ya, yang bernama Ahmad Rafli. Ya. Selamat datang di podcast ini. Selamat datang untuk Saudara Rizky yang telah mengundang saya di podcast hari ini. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan seputar solusi Anda sebagai pengajar atau pendidik dalam menghadapi beberapa situasi pelajar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan langsung kepada Anda. Untuk pertanyaan pertamanya itu, setiap manusia itu adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan juga perbedaan masing-masing yang akan membedakan dengan manusia lainnya. Nah, topik kita di sini adalah subjek kita di sini adalah seorang yang bernama Budi. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus, dia akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia melanjutkan keguruan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sisi lainnya, sebenarnya dia tidak berbakat di jurusan SMK yang dia sekarang ini, melainkan dia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut berada di luar kota dan cukup jauh. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Oke, mungkin Budi itu dia itu ahli dalam bidang komunikasi ya. Dia tuh juga masuk SMK karena saran dari keluarganya. Ya, betul. Mungkin ya solusinya karena Budi itu tidak cukup ahli di jurusannya sekarang ini. Mungkin kalau saya sebagai pendidik sih mungkin kasih saran dan memberi arahan kepada Budi agar dia lebih mendalami di bidang jurusan dia sekarang ini. Mungkin kalau dia juga itu punya keahlian nih di bidang komunikasi, sambil dia juga mengembangi lebih tinggi lagi keahliannya di komunikasi, dan juga dia juga mempelajari pembelajaran di jurusan yang SMK dia sekarang ini ya. Betul. Nah, dan juga kalau dia untuk mau ke jenjang lebih tinggi atau ke kuliah atau universitas, mungkin dengan keahlian dia dari komunikasi itu dia juga bisa mencari dana seperti bantuan, seperti contohnya KIP kuliah kan. Mungkin dia juga sebelum itu dia juga bisa ikut lomba, mungkin seperti lomba pidato, atau dia contoh saja seperti MC kan ya, MC. Yang di acara-acara tertentu kan itu kan juga melibatkan komunikasi. Nah, itu juga bisa menarik. Banyak sih yang keahlian komunikasi juga dari SMK dia langsung ke perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa ya. Mungkin mengikuti beasiswa seperti KIP atau menjadi MC ya, untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan untuk bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Iya, mungkin. Nah, di sini kan sekolah luar atau perguruan itu lokasinya cukup jauh ya. Bagaimana solusi dari Anda sendiri untuk mengatasi hal tersebut? Iya ya, mungkin apa ya, karena juga cukup susah karena keluarganya itu kurang mampu, atau mungkin keluarganya juga bisa meminjam untuk minjam dengan seseorang untuk sementara. Oke. Dia kan untuk mengantar anaknya dulu untuk kuliah atau kos kan, contohnya kan karena jauh itu. Mungkin
pas sudah ada uang kan dia kuliah juga mungkin bisa sambil kerja mungkin ya, dan juga nanti bisa dikembalikan uang pinjaman dari orang tua yang meminjam tadi dengan orang, dengan bisa dari uang tip atau dengan dia kerja sambil kerja sampingan juga. Baiklah, mungkin itu untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki ya. Nah, dengan bagaimana dengan ini agar dia bisa menerima keadaan ini? Seperti dia menerima kalau dia itu hanya bisa bersekolah di SMK yang dipilihkan oleh keluarganya. Kalau untuk itu mungkin Ya, apakah ada lowongan pekerjaan yang bisa sesuai dengan langsung ke potensi dia atau ke jurusan yang dia pilih? Bagaimana menurut Anda? mungkin kalau untuk potensi dari komunikasinya sih mungkin ada ya, saya juga kurang tahu yang lebih jelas di bidang komunikasi itu mungkin ya sebagai pengacara atau sebagai host mungkin. Oke. Maybe kalau dia kan di situ jurusan yang dia pilih juga itu tidak tahu apa jurusan yang dia pilih itu. Mungkin kalau jurusannya mungkin di bidang teknik sendiri mungkin dia ke arah bengkel mungkin bisa. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini, subjek kita ini bernama Andi, dengan pertanyaan seorang siswa yang kita sebut namanya Andi merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Dia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Waduh, teknik ya. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking, dan ia juga selalu ragu dengan keputusan atau tindakan yang akan ia buat. Ia takut keputusan yang dia buat akan ditolak oleh orang lain. Jika Anda sebagai seorang pendidik, solusi apa sih yang akan Anda berikan? Mungkin ya karena itu sebagai pendidik ya, itu mungkin Andi ya tadi Ya, Andi. mungkin itu kan Andi itu sebagai mahasiswa saya mungkin ya, mungkin saya siswa SMK ya, mungkin saya sebagai pendidik atau gurunya mungkin melakukan pendekatan dengan dia. Karena dia malu mungkin saya lebih mendorong dia untuk agar tidak malu untuk berpendapat, karena dia kan sudah cukup ahli kan di bidang SMK. Mungkin ya cukup kita menurut saya sih dia saya tuh harus mendorong dia untuk agar tidak malu dan tidak terlalu overthinking dengan keadaannya. Ya sering saya juga sih kadang malu ya, malu tuh emang susah untuk dihilangkan kadang-kadang. Ya. Menurut Anda itu melakukan pendorongan, Ya. tetapi bagaimana cara Anda melakukan pendorongan itu sedangkan dia adalah seorang yang pemalu? Bagaimana itu? Gimana Karena ya? kan Anda sendiri bilang tadi Anda pemalu. Bagaimana seorang guru bisa melakukan pendekatan kepada siswa yang pemalu? Kalau pemalu ya gimana ya, saya sebenarnya sih cukup bingung juga dengan itu pemalu itu, karena sifat pemalu itu kadang ada sudah dari kecil, bawaan dari kecil ya. Mungkin dengan ini tidak terlalu tidak terlalu. Mungkin saya akan bantu ya dengan cara melakukan dengan cara perlahan, dengan mengajak ngobrol atau bagaimana? Mungkin ya bisa juga itu dengan cara ngobrol dengan santai dengan dia kan, biar sedikitnya dorongan dan itu agar dia tidak sering malu dan lebih percaya diri dalam keadaannya. Baiklah, mungkin itu ya solusi untuk seorang yang pemalu, overthinking dan juga takut salah ya. Ya, intinya berani saja lah untuk mengambil tindakan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Siswa SMK cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum, sedangkan ketika teori siswa menjadi kurang bersemangat, apalagi menggunakan
hitung-hitungan. Nah, kita juga yang merasakannya ya. Saya juga jujur sangat. Ada pepatah teori tanpa praktik sama dengan lumpuh, dan juga ada praktik tanpa teori sama dengan buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang tepat yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum dapat diikuti oleh siswa. Bagaimana cara Anda? Bisa Anda jelaskan? Kalau untuk menjelaskannya ya, mungkin teori itu emang penting ya, walaupun sedikit menyebalkan kadang-kadang sebagai orang, apalagi itu di bidang hitung-hitungan. Praktek itu emang menyenangkan bagi yang sudah paham ya, tapi untuk biar lebih menyenangkan di kelas, untuk itu mungkin sedikit ada kuis mungkin dari setiap teori-teorinya. Mungkin teori-teori dulu, contoh saja saya pernah ngalamin juga ya. Kalau untuk pendidik itu yang saya lakukan awal-awal di pertemuan pertama mungkin kita akan teori dulu, atau beberapa jam itu kita akan teori untuk melakukan teori-teori sesaat, mengenal kan teori itu juga perlu. Dan kemudian di selang waktu sudah istirahat mungkin kita bisa melakukan praktek, karena untuk biar apa tuh dari teorinya itu langsung dipraktekkan, biar lebih paham betul bagaimana siswa itu untuk melakukannya. Gitu sih. Baiklah, sepertinya perjawaban dari Anda itu melakukan teori terlebih dahulu, kemudian langsung praktek, agar yang diteorikan itu akan langsung dipraktekkan. Nah, ada lagi pertanyaan yang timbul di sini. Tetapi kan setiap siswa itu malas teori, dia akan langsung ke prakteknya. Nah, bagaimana cara teori itu menyenangkan selain kuis? Karena sebagian besar siswa tidak mengikuti kuis, hanya sebagian yang ingin mengikuti kuis itu. Sebagian lagi akan langsung ingin praktek. Dan tanpa pendidik tahu, mereka tidak akan mendengarkan apa yang diucapkan atau bisa kita sebut teori itu. Mereka akan langsung melihat benda yang akan mereka praktekkan itu. Nah, bagaimana itu caranya? Ya, kembali lagi ya, teori itu emang di berbagai siswa itu sangat membosankan, karena itu teori itu karena membahas dan mendengar penjelasan. Tapi ya agar menyenangkan mungkin gimana ya, saya sendiri juga kadang pernah ngalamin pembelajaran teori itu sangat membosankan, apalagi mendengarkan penjelasan dari guru juga tanpa apa-apa juga mungkin saya kurang masih belum tahu. Mungkin di sini saya bisa membantu ya. Sepertinya kita butuhkan adalah ini kegiatan belajar mengajar yang lebih menyenangkan mungkin ya. Bukan hanya kuis, mungkin game-game lain juga bisa menjadi motivasi agar mereka ingin berteori. Mungkin ya benar juga sih, untuk motivasi dari gurunya juga bisa mendorong minat untuk dia pembelajaran teori. Mungkin dengan pembelajaran yang tidak tertekan mungkin ya, yang itu santai, yang santai, tetapi tetap menegaskan apa yang akan diberikan, teori yang diberikan. Benar sih. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat ini berkaitan dengan emosi ya. Baiklah. Emosi remaja ini itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana sih tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut yang seperti emosi yang terlalu negatif itu? Bagaimana? Emosi negatif, marah ya. Gimana ya, saya tuh emosi kadang-kadang juga emosi itu sangat susah dikontrol. Mungkin kita harus mengasih apa ya namanya, pembahasan mungkin dari untuk peserta didiknya, dari
dari kita aja untuk peserta didik, juga seperti cara untuk mengontrol emosi agar tidak terlalu emosian. Mungkin emosi itu ya cenderung terkadang meluap-luap Ya. tanpa sebab, Ya, tanpa memikirkan apapun akan mengakibatkan akibatnya apa ya. terkadang gitu. Awal-awal ya emang emosi itu, contoh saja emosi marah, Ya, itu yang paling sering ya. sering marah tanpa sebab gitu, Ada hal kecil hal gitu, kecil marah. gitu. Ya, ya. Jadi solusinya mungkin agar lebih sabar saja Oke. untuk mendengar atau pendapat dari orang lain agar tidak terlalu emosian. Ya mungkin misalnya dari kita diberi pendapat mungkin dari orang lain, mungkin itu sangat mengena, agama sangat kena kan Ya, ke kita. kena banget ya. Ya, itu menyebabkan emosi nih. Mungkin sedikit sabar, mungkin sedikit tenang agar tidak terlalu emosi yang menimbulkan hal-hal negatif gitu. Dibawa enjoy aja ya. Iya, Oke. seperti itu. Oh, berarti solusinya itu ya lebih tenang, santai Iya. dalam menghadapi apapun itu. Oke, oke. Kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 5 ya. Nomor 5 ini topiknya tentang lingkungan sekitar mungkin ya ini. Dengan pertanyaan, hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Waduh. Nah, itu tuh sering itu di media sosial. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia bersekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan orang lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengarkan. Jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian sebagai pendidik, nasihat apa dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Nah, di sini ada dua pertanyaan ya sepertinya. Iya. Berarti jika Anda ada di posisi tersebut, apa yang akan Anda lakukan dengan mendengarkan omongan-omongan orang lain seperti itu? Mungkin ya kalau saya di posisi itu, karena itu juga jauh ya dari tempat tinggal, karena cemoohan orang lain, mungkin cemoohan orang lain itu bisa menjadi suatu motivasi untuk kita, untuk biar menjadi lebih semangat dalam melakukan aktivitas seperti apa sih contohnya Apanya? yang itu Menempuh pendidikan. nah contoh saja kan menempuh pendidikan, kita harus membuktikan kepada mereka bahwa omongan mereka itu salah, agar kita membuktikannya dan menjadi kenyataan Dengan menjadi sukses itu ya. ya, menjadi sukses dan menjadikan semua orang lain itu sebagai dorongan untuk kita agar lebih semangat untuk menjalaninya. Itu kan kalau kita yang Ya. sebagai yang diomongi itu. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pendidik ya dalam menasihati siswa yang sedang dijudge oleh orang lain? Bagaimana itu? Gimana ya? Kalau kita jadi peserta didik, pendidik ya, maaf ya, pendidik untuk peserta didik kita, solusinya, mungkin apa ya? Kalau dari saya sendiri itu, Atau memberi nasihat atau bagaimana? mungkin juga benar ya. Juga memberi nasihat itu juga bisa, atau kita harus mendekatkan diri dengan dia juga, atau ya ngobrol dengan santai dengan dia, memberitahu Bahwa kesuksesan ada bawa di depan pesan ya. dari depan, walaupun dengan cemoohan orang lain itu Ya. dia bisa down, tapi kita anggap saja ya memberi nasihat yang lebih baik itu kepada Oke. peserta didik bahwa nih cemoohan orang lain itu salah nih, nggak apa-apa kalau kamu dicemooh orang, tapi kamu harus membuktikan dengan Dengan kesuksesan. dengan ya. kesuksesanmu bahwa cemoohan orang itu salah dan menjadi benar gitu. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Oke. Apa sih kata-kata motivasi yang bisa kamu berikan agar menjalani hidup ini lebih bersemangat dan lebih berbahagia?
Apa? Satu saja. Ah, Dari kamu sendiri. Kalau motivasi saya itu ya tidak terlalu banyak. Intinya harus bentar ya, saya juga bingung. Waduh, Sangat bagaimana tidak ada ini? motivasi. Tidak ada motivasi dia, guys. Iya guys, gimana nih guys? Tapi motivasi itu tetap semangat saja intinya. Oke. Ini garis besar selalu semangat dalam Oh. menghadapi sesuatu atau cobaan itu. Oke, selalu semangat dalam menghadapi sesuatu atau cobaan. Oke. Baiklah, Ahmad Rafli, terima kasih sudah datang ke podcast ini. Ya, terima kasih juga Baiklah, untuk saudara Rizky yang Podcast telah Pendidikan Teknik Mesin akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.